Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Sulistiasni, Eskom MCS, selaku pengampu mata kuliah Logika Basi. Izinkan saya perkenalan, nama saya Adhika Mauludin Prasetyo dengan NIM STI 20230303685. Izinkan saya mau presentasi tugas saya yang berjudul Studi kasus logika basi dengan metode Mamdani. Struktur pembahasan, yang pertama pembahasan logika basi dengan metode Mamdani, yang kedua prinsip dasar metode Mamdani, ketiga komponen utama metode Mamdani, keempat keunggulan metode Mamdani, kelima kelemahan metode Mamdani, keenam definisi masalah, ketujuh langkah-langkah dan solusi. Pembahasan logika basi dengan metode Mamdani. Logika basi adalah metode yang dirancang untuk menangani ketidakpastian dan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan. Salah satu pendekatan paling populer dalam sistem logika basi adalah metode Mamdani, yang dikenal karena kemampuannya untuk meniru cara manusia membuat keputusan menggunakan aturan logika linguistik. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 dalam penelitian mengenai pengendalian mesin uap dan boiler. Sejak itu, metode ini telah diterapkan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk kontrol otomatis, sistem pendukung keputusan, dan robotika. Prinsip dasar metode Mamdani. Metode Mamdani menggunakan himpunan basi, baik pada variabel input maupun output. Proses utamanya melibatkan fusifikasi, pengolahan aturan basi, dan defusifikasi untuk menghasilkan keluaran yang dapat diterapkan dalam dunia nyata. Proses ini mencerminkan pendekatan yang fleksibel dan mendekati cara manusia berpikir, sehingga cocok untuk situasi di mana data bersifat tidak pasti atau ambigu. Komponen utama metode Mamdani. Yang satu, fusifikasi. Proses fusifikasi adalah langkah pertama dalam metode Mamdani, di mana data masukan eksak atau crisp input diubah menjadi nilai basi menggunakan fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan menggambarkan sejauh mana suatu nilai termasuk dalam himpunan basi tertentu. Contoh, jika suhu udara adalah 30 derajat Celcius, maka nilai ini mungkin memiliki derajat keanggotaan 0,8 dalam himpunan basi atau hangat dan 0,2 himpunan panas. Fungsi keanggotaan biasanya berupa kurva berbentuk segitiga, trapesium, atau sigmoid yang mempresentasikan kategori linguistik seperti rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua, basis aturan atau rules base. Basis aturan adalah inti dari sistem basi yang berisi sekumpulan aturan if dan berbasis logika linguistik. Aturan ini menentukan hubungan antara variabel input dan output. Aturan biasanya dirancang berdasarkan pengalaman atau pengetahuan dominan tertentu, pengetahuan domain tertentu. Contoh aturan, jika suhu tinggi dan kelembaban rendah, maka kecepatan kipas cepat. Jika suhu sedang dan kelembaban tinggi, maka kecepatan kipas lambat. Setiap aturan ini melibatkan kombinasi variabel input untuk menghasilkan variabel output sesuai dengan derajat keanggotaan basi. Yang ketiga yaitu inferensi fasi. Inferensi fasi adalah proses pengolahan input fasi menggunakan aturan dalam basis aturan untuk menghasilkan keluaran fasi. Dalam metode Mamdani, ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu pengaktifan aturan. Setiap aturan diaktifkan berdasarkan nilai derajat keanggotaan input fasi. Operator logika basi seperti AND, atau min, atau OR, atau max
digunakan untuk menggabungkan nilai fasi dalam satu aturan, agregasi. Setelah semua aturan diaktifkan, hasilnya digabungkan untuk menghasilkan keluaran fasi sementara. Operator agregasi, seperti maksimum atau max, digunakan untuk menyatukan kontribusi dari semua aturan. Selanjutnya keunggulan metode Mamdani. Yang pertama, kemiripan dengan cara berpikir manusia. Metode Mamdani mencerminkan cara manusia memproses informasi yang membuat keputusan yang bersifat linguistik. Yang kedua, fleksibilitas. Sistem ini dapat dengan mudah disesuaikan untuk berbagai aplikasi dengan mendefinisikan himpunan fasih dan aturan yang sesuai. Yang ketiga, kemudahan visualisasi. Fungsi keanggotaan dan hasil inferensi dapat divisualisasikan, memudahkan pengguna dalam memahami proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari metode Mamdani. Yang satu, kompleksitas komputasi. Sistem menjadi lebih kompleks seiring bertambahnya jumlah variabel input dan aturan fasi. Yang kedua, pemilihan fungsi keanggotaan. Membutuhkan pengetahuan domain yang mendalam untuk mendefinisikan fungsi keanggotaan dan aturan yang optimal. Yang ketiga, efisiensi untuk output numerik. Karena menggunakan himpunan fasi untuk output, metode ini kurang efisien dibandingkan metode Sugeno dalam aplikasi dengan keluaran numerik langsung. Contoh kasus yaitu pengendalian kecepatan kipas. Selanjutnya, definisi masalah. Tujuannya adalah mengatur kecepatan kipas berdasarkan dua variabel input, yaitu suhu udara dan kelembapan, dan variabel output, yaitu kecepatan kipas. Definisi masalah yang ke-1, identifikasi variabel fasi. Input 1, suhu udara dalam kurung kategori fasi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Input kedua, kelembapan dalam kurung kategori fasi, rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, output. Kecepatan kipas dalam kurung kategori fasi, yaitu lambat, sedang, dan cepat. Yang kedua, fungsi keanggotaan. Misalkan suhu rendah memiliki fungsi keanggotaan segitiga dengan puncak pada 20 derajat Celcius, suhu sedang pada 30 derajat Celcius, dan suhu tinggi pada 40 derajat Celcius. Kelembapan dan kecepatan kipas juga didefinisikan dengan fungsi keanggotaan serupa. Yang ketiga, basis aturan fasi. Jika suhu tinggi dan kelembapan rendah, maka kecepatan kipas cepat. Jika suhu sedang dan kelembapan sedang, maka kecepatan kipas sedang. Dan jika suhu rendah dan kelembapan tinggi, maka kecepatan kipas lambat. Yang keempat, proses inferensi. Input suhu dan kelembapan diubah menjadi nilai fasi. Aturan diaktifkan sesuai nilai input fasi. Keluaran fasi dihasilkan melalui agregasi aturan. Yang kelima, diffusifikasi. Menggunakan metode centroid untuk menghitung nilai numerik kecepatan kipas. Kemudian hasil akhir, kecepatan kipas ditentukan secara dinamis berdasarkan kombinasi suhu dan kelembapan, memberikan kenyamanan optimal. Selanjutnya itu kesimpulan. Logika fasi, khususnya metode Mamdani, merupakan pendekatan yang inovatif untuk memodelkan dan mengatasi masalah yang mengandung ketidakpastian dan ketidaktepatan. Berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal nilai biner, yaitu 0 dan 1, logika fasi menawarkan cara untuk menangkap dan memproses data dalam bentuk derajat keanggotaan, sehingga lebih sesuai dengan cara manusia memahami dunia yang sering kali ambigu. Metode Mamdani memiliki struktur yang intuitif dan berbasis aturan, Euden, menjadikannya mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai konteks.
Proses inferensi fasi yang terdiri dari fusifikasi, penerapan basis aturan, agregasi, dan defusifikasi memungkinkan pengambilan keputusan yang adaptif dan fleksibel. Metode ini telah berhasil diterapkan dalam berbagai bidang, seperti kontrol otomatis, sistem pendukung keputusan, robotika, dan pengelolaan energi. Namun, seperti teknologi lainnya, metode Mamdani memiliki beberapa kelemahan, seperti kompleksitas komputasi yang meningkatkan dengan bertambahnya jumlah variabel dan aturan, serta kebutuhan akan pengetahuan domain yang mendalam untuk merancang fungsi keanggotaan dan basis aturan. Fungsi mengatasi hal ini, berbagai pendekatan modern seperti integrasi dan dengan pembelajaran mesin dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem berbasis logika fasi. Secara keseluruhan, metode Mamdani tetap menjadi salah satu pendekatan utama dalam sistem logika fasi karena kemampuannya untuk menghasilkan solusi yang realistis dan mendekati cara manusia berpikir. Bila ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.